Dari Jalan M Saji 41 Yogyakarta 101,3 Star FM Inspiring Sound. Hai, selamat siang selalu bersama kabar Anda hari ini. Selamat hari ini Wadah guys ya bisa hadir tentunya untuk Anda sampai nanti pukul 12 siang di Bincang Parlemen. Jadi kita bahas satu tema atau topik yang lagi happening banget di masyarakat ya. Kalau kita ngelihat suasana atau fenomena di beberapa belakangan di sosial media Slowverse, itu ada kejadian di Bantul tepatnya diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang, dan ini tentunya TPPO ya menjadi fokus atensi sendiri dari pemerintah guna melakukan pencegahan dan juga penanganan pada korbannya. Tapi kalau ngomongin soal TPPO sendiri nih, Slowverse, ini adalah kejahatan bukan lagi kejahatan lokal, tapi kejahatan internasional yang melibatkan dari perekrutan, pengangkutan, terus juga penampungan, pengiriman dan juga yang lainnya ya. Terus di akhir tahun kemarin 2024, Bareskrim Polri bersama dengan Polda dan juga jajarannya ini berhasil mengungkap 397 kasus TPPO. Dari pengungkapan tersebut nih sebanyak 482 orang tersangka berhasil diamankan dan juga 904 korban berhasil diselamatkan. Luar biasa ya, ini perkembangan dari dunia TPPO ini luar biasa sampai dengan sekarang begitu ya. Dan harapannya adalah daerah istimewa Yogyakarta sebagai kota tercinta kita itu bebas dari TPPO ya. Ini diperlukan berbagai sinergi dari berbagai pihak, nggak hanya dari pihak terkait tapi juga semua elemen masyarakat ya. Pertanyaannya, bagaimana nih daerah istimewa Yogyakarta terutama pemangku di situ, daerah DPRD daerah istimewa Yogyakarta untuk mewujudkan daerah yang aman dan juga bebas dari TPPO, dan juga apa sih yang jadi titik perhatian dari upaya perlindungan TPPO. Kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan tema kita, ada pencegahan dan juga penanganan korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO bersama dengan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Sudah hadir di kesempatan hari ini, beliau adalah Wakil Ketua DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, ada Bapak Umarudin Masdar SAG. Selamat siang Bapak, apa kabar? Selamat siang Mas Iwan dan juga para pemirsa. Alhamdulillah sehat, semoga juga semua tetap sehat dan bahagia. Terima kasih sudah hadir. Tetap semangat ya Pak ya, walaupun semangat. Jadwalnya kejar-kejaran begitu ya. Baiklah, untuk Anda di kesempatan hari ini yang ingin bertanya terkait dengan tema kita, ada pencegahan dan juga penanganan korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, line WhatsApp kami buka di 0274 maksud kami di 0818621013. Sekali lagi 0818621013 ya. Baik Pak Umar, ini kalau berbicara soal yang namanya tema kita luar biasa ya, ada TPPO. Kemarin sempat di Bantul ya, ada satu korban anak di sini dan ini menjadi perhatian banyak kalangan seperti itu. Kalau dari Pak Umar sendiri nih, TPPO yang ada di Yogyakarta sebenarnya bentuknya apa saja sih kalau yang ada di Yogyakarta sendiri? Terima kasih Mas Iwan dan para pemirsa. Saya kira masalah tindak pidana perdagangan orang ini adalah masalah yang sudah universal, terjadi di banyak negara, termasuk tidak terkecuali di Indonesia dan juga di Jogja. Dan di samping tadi yang disampaikan oleh Mas Iwan soal yang di Bantul itu, akhir tahun kemarin juga di Kulon Progo itu ada peristiwa TPPO di mana ada 5 korban yang konon mau dikirim ke Serbia. Tapi laporannya ke imigrasi itu dia mau wisata ke Malaysia. Setelah dicek ternyata dokumennya nggak sesuai, terus dicek ke BP3MI itu ternyata tidak ada tidak ada surat lengkap untuk bekerja di luar negeri. Dan itu ternyata memang TPPO, ada 5 orang yang akhir tahun kemarin di Bandara Internasional. Dan karena kita adalah kota wisata dan juga punya bandara internasional, itu menjadi salah satu pintu masuk untuk terjadinya TPPO yang berjaringan internasional. Tapi secara umum karena data memang meningkat, dan menurut data bahwa TPPO terjadi faktornya kebanyakan adalah karena faktor ekonomi, maka saya kira dimanapun daerah-daerah yang ada masalah ekonomi akan rawan TPPO. Bentuknya sangat macam-macam. Tadi mungkin sudah disebut oleh Mas Iwan, ada tadi misalnya mempekerjakan seperti itu, ada juga model penjeratan dengan utang, dikasih utang dulu, bayarnya dengan begitu. Ada juga penipuan, kekerasan dan sebagainya. Dan itu adalah kejahatan kemanusiaan yang harus kita cegah karena bertentangan dengan bukan hanya dengan
peraturan undang-undang, tapi juga dengan hak-hak asasi manusia mereka sebagai warga negara. Baik. Artinya bahwa ketika ada kasus ditemukan, ada sebelumnya di Kulon Progo, terus yang terakhir kan kemarin yang sempat banyak dibicarakan dari Bantul begitu ya. Untuk modus operandi yang digunakan oleh para kita bisa ngelihat penjahatnya kayak gitu ya kalau kita ngomongin ya. Ini kan soalnya bisa dibilang adalah satu kejahatan yang luar biasa gitu kan. Seperti yang sudah di awal tadi saya sebutkan, ini bukan lokal lagi tapi udah kejahatan internasional begitu ya. Modus operandi ini bagaimana Pak dari mereka itu bisa benar-benar mendapatkan kepercayaan dari korban ini? Jadi saya tadi mengatakan bahwa kebanyakan kan faktor ekonomi. Jadi ketika ada orang pihak tertentu yang mungkin ada masalah ekonomi, kemudian ada pihak lain yang menjanjikan sesuatu, mungkin dia akan tertarik. Misalnya modusnya adalah dengan memberikan pekerjaan, baik di sini maupun di luar negeri. Itu selalu modus. Yang kedua, modusnya adalah penjeratan dengan hutang. Karena dia masalah ekonomi, dikasih hutang, tapi mengembalikannya dengan dia memberikan sesuatu, dengan mempekerjakan, tapi ternyata dia akan diperdagangkan. Itu jadi ada bisa modus lewat memberikan janji pekerjaan, janji modal dan sebagainya, dan itu menjadi pintu masuk atau modus bagi para pelaku untuk menangkap targetnya yang menjadi korban TPPO ini. Oke. Untuk yang bisa menjadi korban di sini sebenarnya bukan hanya anak kecil saja ya Pak ya. Sebenarnya siapa sih yang paling rentan dalam kasus atau korban-korban perdagangan TPPO ini? Jadi menurut data dari Kementerian PPA, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, 70% korban TPPO adalah perempuan dan anak. Nah, itu memang karena secara umum memang dari sisi dari segi kelompok rentan, perempuan dan anak memang masuk kelompok yang rentan. Itu sudah diatur dalam undang-undang. Dan dalam TPPO pun mereka adalah korban yang paling rentan, dan datanya, kasusnya di beberapa tahun terakhir itu kata Kementerian PPA 70% korban TPPO adalah perempuan dan anak. Itu yang paling rentan. 70% ya, perempuan dan juga anak kayak gitu ya. Berarti memang yang paling diincar adalah dua target tersebut ya. Jadi kalau untuk korban laki-laki itu juga tidak menutup kemungkinan ada, cuma memang lebih banyak persentasenya di perempuan dan juga anak-anak kayak gitu. Kalau untuk Yogyakarta sendiri bagaimana Pak Umar? Beberapa kasus terakhir yang dibantu itu juga anak. Ya, kalau yang dibantu kemarin anak ya. Terus sebelumnya ada penjualan bayi juga anak. Penjualan bayi, baik. Yang Globrogi itu sudah dewasa. Tapi tetap secara umum bahwa yang rentan adalah perempuan dan anak. Dan itu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang HAM, bahwa perempuan dan anak adalah kelompok rentan terhadap kekerasan, termasuk terhadap TPPO. Oke, itu juga karena kembali lagi kepada masyarakat juga kayak gitu. Mungkin dari masyarakat diiming-imingin sesuatu yang mungkin bisa membuat lebih baik atau dijanjikan sesuatu sehingga tergiur kayak gitu ya. Ada daerah tertentu begitu Bapak kalau di Yogyakarta sendiri yang memang rawan tindak kejahatan TPPO sendiri, atau memang seluruh Yogyakarta itu bisa atau berpotensi untuk seperti itu? Sebenarnya secara umum dimanapun bisa terjadi tindak TPPO. Tapi karena faktor dominan adalah soal ekonomi, 2 soal pendidikan mungkin dan 3 soal literasi tentang aturan hukum dan sebagainya. Daerah-daerah yang mungkin secara ekonomi belum begitu membaik, tingkat pendidikannya belum begitu baik, itu yang paling rentan terhadap TPPO. Ini juga proses untuk pemulihan dari korban nih, kayak kemarin yang di Bantul sendiri itu kan anak nih ya. Bagaimana ini pendampingan dari pemerintah dan juga stakeholder terkait dengan pendampingan sehingga si korban itu menjadi lebih bisa memaafkan atau bahkan bisa kembali menjalani kehidupan sebagaimana mestinya. Pemerintah sudah punya langkah-langkah yang terukur setiap kali menangani korban kekerasan termasuk dalam TPPO, di mana ini ditangani oleh Dinas Perempuan dan Anak. Jadi udah ada rumah aman, udah ada beberapa lembaga yang memang menangani soal ini. Jadi dan kita sebenarnya pemerintah DIY sudah punya Perda nomor 6 tahun 2014 tentang perlindungan terhadap korban TPPO. Dan ini khususnya ditangani oleh
Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak. Oke, sudah ada perdana juga Sudah berarti ada. ya. Artinya bahwa ketika ada permasalahan yang ada di Yogyakarta sendiri memang sudah ada tim khusus Tim yang menangani menangani. begitu ya Bapak ya. Baik, Pak Omar, kalau berbicara soal yang namanya pemerintah daerah kita begitu ya, sudah ada regulasi yang menyebutkan bahwa atau sudah ada perda yang menyebutkan terkait dengan perlindungan, terutama di sini adalah perempuan dan juga anak kayak gitu ya. Nah, artinya bahwa sudah ada tim khusus yang diterjunkan di masyarakat untuk menangani segala macam tindak TPPO dan juga sampai dengan korban yang ada kayak gitu. Nah, ini bentuk dari sinergi pemerintah dengan masyarakat atau dengan swasta bagaimana Bapak? Sebagai tindak lanjut dari peraturan daerah tersebut, pemerintah punya leading sektornya adalah di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, DP3AP2 itu. Kemudian di dinas itu ada lembaga khusus menangani korban kekerasan. Nah, itu yang diurus oleh pemerintah. Bahkan ketika mungkin merasa dia untuk kembali ke masyarakat masih punya masalah, pemerintah menyediakan namanya rumah aman. Jadi dia bisa singgah di situ sampai benar-benar clear, benar-benar nyaman dan siap kembali ke masyarakat dengan pendampingan dari pemerintah. Oke, sehingga kelar dari rumah aman itu bisa berbaur lagi kepada masyarakat dan tidak ada rasa takut lagi kayak dan gitu itu ya. tidak hanya korban TPPO, semua korban kekerasan terhadap perempuan dan anak bisa melewati proses itu. Oke, baik. Artinya bahwa emang rumah aman tuh dibikin untuk segala macam kejahatan juga yang terjadi di Yogyakarta kayak gitu ya. Baik. Ini artinya bahwa sudah ada nih campur tangan dari pemerintah terkait dengan bagaimana untuk mengatasi korban yang atau sudah mengatasi orang dengan atau masa lalu yang tidak baik karena TPPO kayak gitu ya. Nah, peran dari DPRD sendiri bagaimana Pak sekarang? Secara tugas kan kami di DPRD punya fungsi atau peran, satu soal legislasi, dua soal budgeting, tiga soal monitoring. Dari segi regulasi tadi saya sudah menyampaikan DPRD DIY telah membuat Perda nomor 6 tahun 2014 tentang perlindungan terhadap korban TPPO. Dan hari ini sedang berproses, kita sedang menyusun bersama pemerintah daerah perda baru namanya Perda Pencegahan TPPO. Kalau ini kan khusus perlindungan korban. Karena dirasa ada kebutuhan baru karena meningkatnya kasus TPPO, maka DPRD DIY berinisiatif menyusun perda yang sekarang dalam proses pencegahan TPPO yang fokusnya pada pencegahan. Di mana kita mengajak semua pihak, pemerintah, DPRD, masyarakat semua agar terlibat dalam proses untuk mencegah terjadinya TPPO, sehingga ke depan kita berharap Jogja menjadi daerah yang bebas bersih dari TPPO. Begitu. Sebagai contoh begini, ketika kemarin di Glomborgo ada kasus TPPO yang mau dikirim ke Serbia itu ternyata pertama ngakunya mau wisata ke Malaysia. Ditanya lagi ternyata mau ke Serbia, mau kerja. Tapi ternyata nggak ada surat-suratnya. Makanya suatu bentuk partisipasi masyarakat adalah misalnya ketika ada warga yang akan mengurus surat kerja ke luar negeri. Makanya Pak RT kita minta, Pak Dukuh, Pak Lurah memastikan bahwa kalau dia bisa ikut program pemerintah, itu benar-benar ikut program pemerintah. Kalau ikut swasta, BP3MI memastikan bahwa dia ikut proses yang sesuai prosedur, tidak unprosedural. Itu meminimalisir terjadinya TPPO. Itu satu bentuk partisipasi masyarakat yang sedang kita susun, kita atur dalam perda yang baru. Itu. Yang kedua soal anggaran misalnya, karena dari perda itu kan pasti ada konsekuensi anggaran. Makanya DPRD selalu siap mengawal anggaran untuk kebutuhan lembaga-lembaga terkait yang menangani TPPO. Jadi artinya bahwa pembentukan perda sekarang itu kan bukan dirubah tapi ditambah begitu. Yang dulunya adalah perlindungan korban, kalau yang sekarang tambahannya pencegahan begitu ya. Yang paling signifikan dari beberapa penyusunan itu kan masih digodok juga ya Pak ya, belum digulirkan begitu ya. Nah, ini rencananya nanti mau di floor ke masyarakat atau diteken bahwa perda ini nanti bakalan benar-benar dilaksanakan itu kapan nih Pak? Ini sudah proses di DPRD, tinggal menunggu evaluasi di Kemendagri, habis itu disahkan. Setelah disahkan ya itu bisa langsung dijalankan, dilengkapi dengan pergubnya, insya Allah
ke depan kita akan punya sistemnya lebih baik untuk mencegah TPPO, dan kalau ada korban untuk menangani korban TPPO sehingga bisa benar-benar tertangani dengan baik. Baik-baik. Dari perda yang dulu sama perda yang sekarang itu kan ada tambahan gitu, ada tambahan. Yang paling signifikan dari penyusunan ini atau yang paling bisa apa ya istilahnya dimanfaatkan oleh banyak orang itu terkait dengan apa, Pak? Kalau yang lama kan fokus pada perlindungan dan penanganan korban. Tadi belum bicara pencegahan Mahkamah itu. Yang sekarang ini kan lebih banyak bicara tentang di area pencegahan. Sehingga ada aspek edukasi, ada literasi, sehingga akan melibatkan banyak pihak termasuk masyarakat. Nah, kalau dulu kan kalau penanganan korban katakanlah itu urusannya pemerintah dan pihak-pihak lembaga terkait. Kalau yang ini pemerintah dan masyarakat semua akan terlibat untuk pencegahan. Seperti saya katakan tadi, misalnya kalau di kampung di tingkat paling bawah RT ada warga ingin mengurus proses kerja di luar negeri, Pak RT, Pak Duku kita minta memastikan bahwa itu benar-benar melalui proses yang benar, jangan sampai menjadi korban TPPO. Dan itu kan bisa diawali dari paling bawah, dari Pak RT misalnya. Oke, baik. Artinya bahwa memang semua lini masyarakat di sini bisa ikut berperan aktif dan juga terlibat kayak gitu ya. Proses pengawasannya dari DPRD bagaimana, Bapak? Ya, tugas ketika kita mengawasi, kita telah membuat kebijakan, aturan, peraturan, maka tugas kita mengawasi semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan perda tersebut. Misalnya Perda nomor 6 tahun 2014 itu mengamanatkan tentang perlunya ada rencana aksi daerah. Dan setelah sekian tahun, alhamdulillah pada tahun 2022 keluar Pergub nomor 1 tentang 2022 tentang rencana aksi daerah pencegahan dan penanganan korban TPPO. Itu bagian dari evaluasi monitoring kita terhadap kebijakan pemerintah daerah. Memang tugas yang melekat kami di DPRD DIY sebagai anggota legislatif. Selain itu juga kita sering berkoordinasi dengan beberapa dinas pihak terkait bagaimana ketika menangani korban TPPO. Apakah korban benar-benar dilayani dengan baik, hak-haknya sebagai korban sudah terpenuhi dan sebagainya. Itu pasti selalu menjadi tugas kami untuk mengawasi pelaksanaan dari perda atau aturan yang telah dibuat bersama. Oke, baik. Artinya memang dari sudah ada perdanya sendiri, prosesnya bagaimana, dan proses pengawasan juga ikut langsung terjun begitu ya Pak ya. Ini kalau misalnya dari lini terbawah nih, tadi sempat dikatakan bahwa memang harus ada kerjasama begitu ya, dari lini paling bawah misalnya dari kampung sendiri atau dari desa, dari RT, RW dan juga sebagainya kayak gitu ya. Artinya bahwa memang dari lini terbawah itu sudah ada informasi atau sudah ada kayak semacam diklat atau pelatihan untuk bisa mengedepankan kebersamaan atau bisa saling melindungi terkait dengan informasi-informasi TPPO yang ada seperti itu. Itu kan butuh proses. Jadi nanti ketika perda ini telah disahkan, tentu saja kami juga akan bersama pemerintah mensosialisasikan kepada masyarakat, di mana biar semua mengetahui dan menyadari bahaya TPPO dan mengetahui pentingnya peran mereka masyarakat untuk terlibat mencegah TPPO. Dan itu kan pasti akan berjalan bersama waktu, di mana kami juga sering turun ke masyarakat. Seperti kami kemarin public hearing raperda tentang pencegahan TPPO ini di daerah di Bantul, kami mengundang para duku, lurah, RT agar nanti kira-kira peran mereka di mana tempatnya, ya sedikit-sedikit kita sampaikan. Dan tentu ini tidak butuh satu kali, butuh waktu, butuh berkali-kali, sehingga semua memiliki kepedulian dan kesadaran yang sama tentang pentingnya mencegah TPPO. Oke, baik. Artinya bahwa kedepannya juga akan dibahas juga terkait dengan mungkin ada evaluasi bahwa itu pasti betul ya. Baik. Yang sudah bergabung juga di 0818621013, terima kasih. Nanti bakalan dibahas dan langsung dijawab oleh Bapak Omar, dan kita masih bersama ya dalam rangkaian Bincang Parlemen Star FM bersama dengan DPRD Kota Yogyakarta edisi hari ini di hari Rabu 7 Mei 2025. Seperti yang sudah Pak Omar tadi jelaskan ya, kita bakalan membahas banyak dan juga panjang lebar terkait dengan
tema kita pencegahan dan juga penanganan korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Sekali lagi, line WhatsApp kami buka di 027, maksud kami di 0818621013. Kami akan segera kembali tentunya di Bincang Parlemen. 101,3 Star FM Inspiring Sound, masih bersama Denny Iwan. Tentunya kita di Bincang Parlemen bersama dengan DPRD dari semua Yogyakarta. Tema kita ada pencegahan dan juga penanganan korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Untuk Anda yang sudah bergabung di 0818621013, terima kasih masih bersama dengan kita. Ada Wakil Ketua DPRD dari semua Yogyakarta. Beliau adalah Bapak Umarudin Masdar SAG. Sekali lagi yang sudah bergabung di WhatsApp kita, terima kasih. Sudah DM juga di Instagram juga, terima kasih. Kita lanjutkan lagi obrolan menarik kali ini Pak, bersama dengan Pak Umar ya. Pak, tadi udah sempat dijelaskan ya terkait dengan peran DPRD sebagai upaya pelindungan dan juga pencegahan TPPO yang ada di Yogyakarta kayak gitu. Ada perda lagi disusun untuk yang terbaru, penganggaran dan juga pengawasan kayak gitu ya. Ini bagaimana DPRD melihat upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan juga masyarakat nih Bapak terkait dengan pelindungan korban dari TPPO yang ada di Yogyakarta sendiri? Menurut yang kami pantau, kami monitoring, saya kira penanganannya sudah sangat bagus. Kerjasama, sinergi dan kolaborasinya antar lembaga sudah sangat bagus. Tinggal bagaimana kita terus memaksimalkan atau mengoptimalkan apa yang sudah ada dan terus meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mencegah TPPO. Itu dari hasil evaluasi kami di DPRD DIY. Oke, artinya bahwa selama ini masih on the track ya terkait dengan perlindungan dan juga penanganan kasus TPPO begitu ya. Kalau keterlibatan masyarakat yang ada selama ini menurut dari pantauan Bapak Umar sendiri begitu ya sebagai Wakil DPRD SMA Yogyakarta ini, bagaimana melihat peluang bahwa di Yogyakarta nanti insya Allah kedepannya bebas dari TPPO? Ya, saya kira semakin nanti banyak masyarakat yang terlibat untuk menangani TPPO atau mencegah TPPO, saya kira kita akan berkesempatan, berpeluang untuk menjadi daerah yang bebas dari TPPO. Meskipun itu mungkin tidak menjamin 100%. Betul, karena para pelaku kejahatan kan pasti punya cara sendiri begitu ya. Selalu punya cara yang baru untuk mengakali sesuatu, dan itu perlu kita sadari. Tapi paling tidak kita terus mengantisipasi bagaimana semua pihak masyarakat terlibat dalam pencegahan TPPO ini. Oke, baiklah. Artinya bahwa harapannya lah semua bersinergi ya, mulai dari pemerintah, masyarakat itu bisa dari kecil gitu ya, mencegah dulu kayak gitu ya. Dari hal yang paling sederhana. Betul. Yang sudah bergabung juga di 0818621013. Halo, apa kabar? Ini dari Bu Yuni yang ada di Gedong Kiwo ya. Terima kasih Bu Yuni. Selamat siang, mau menanyakan terkait dengan kasus yang ada di Yogyakarta ini, apakah sampai dengan sekarang itu kasusnya masih terus dikawal atau hanya di awal pengungkapan saja? Monggo silakan dari Bu Yuni. Saya kira semua proses yang sudah dijalankan semua berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Jadi di Bantul, di Kulon Progo itu prosesnya masih berjalan. Dan itu tentu saja ketika sudah menjadi masalah hukum, tentu saja menjadi wewenangnya aparat penegak hukum untuk menangani, dan kami hanya mengawasi dan memonitor saja. Saya kira tidak ada kasus yang terlewat dan semua tertangani dengan baik sesuai aturan yang ada. Baik, sudah terungkap pasti akan ditangani sampai dengan tuntas begitu ya Pak Umar ya. Terima kasih Bu Yuni yang ada di Gedong Kiwo ya. Selanjutnya ada Mas Vicky. Halo, apa kabar di Wiro Brajan sana? Kabar baik di situ ya Mas Vicky ya. Pak Dewan mau tanya, kalau anak yang terpaksa kerja karena faktor ekonomi, apakah masuk kategori TPPO juga? Monggo. Saya kira anak yang bekerja itu melanggar undang-undang. Jadi baik TPPO atau tidak, kan kalau TPPO harus ada unsurnya. Tidak semuanya TPPO. Kadang ada juga mungkin orang tua yang memang menyuruh anaknya bekerja. Tapi secara aturan memang kita punya undang-undang yang melindungi anak dan semua perusahaan memang ada larangan misalnya untuk mempekerjakan pekerja anak. Ya, dan itu melanggar undang-undang, melanggar hak asasi anak dan melanggar hak asasi manusia. Jadi tapi tidak semuanya TPPO. Baik. Karena mungkin orang tuanya sengaja karena memang faktor ekonomi gitu. Dan itu kita harapkan ketika terjadi dilaporkan agar bisa kita cegah, karena kita ingin anak-anak kita benar-benar bisa menikmati dunia masa anak,
masa remaja, pendidikan dengan baik, sehingga jangan dulu putus sekolah kemudian masuk dunia kerja sebelum waktunya bekerja. Oke, artinya bahwa mungkin ketika ngelihat di lapangan kayak gitu, proses pelaporannya juga bisa dilaksanakan begitu ya Pak? Bisa Atau memang dilakukan. karena ini unsurnya masih keluarga nih, jadi banyak orang yang ya udah sih itu masalah keluarga masing-masing, kan mikirnya kayak gitu seringnya kayak gitu ya. Kadang-kadang seperti itu, tapi sebaiknya kita berharap semua bisa memberikan masukan ke masyarakat keluarga ya, agar anak yang masih belum sesuai umurnya jangan dulu bekerja, misalnya menjadi buruh, menjadi apa, dan itu memang belum waktunya. Oke, artinya memang sudah ada peraturannya atau undang-undang sendiri bahwa anak di bawah umur itu belum boleh untuk dipekerjakan kayak gitu ya. Nah, undang-undang gitu ya. Adio Pak Revianto, halo, selamat siang Bapak, apa kabar? Selamat siang Pak Umar. Kalau saya melihat yang ada di daerah Sima Yogyakarta, ini apakah kalau di Yogyakarta sendiri antisipasi kasus TPPO sudah baik dibandingkan kota-kota yang lainnya? Karena belajar dari beberapa kasus yang terjadi, misalnya karena kita punya bandara internasional, kita menjadi tujuan wisata yang katakanlah terkemuka. Betul. Itu sangat berpotensi terjadi TPPO karena pasti akan banyak promosi, banyak macam-macam, dan itu rawan disalahgunakan. Maka dari situlah kami di DPDY berinisiatif untuk merujuk perda yang baru ini, yaitu fokus pada bagaimana kita mencegah TPPO karena ada banyak kerawanan. Nah, jadi makanya kita sekarang ingin agak fokus untuk mencegah, melibatkan banyak sektor, banyak masyarakat, sehingga ke depan kita berharap kerawanan yang ada bisa kita tangani dengan baik, kita minimalisir, dan Jogja mudah-mudahan bisa bebas TPPO. Oke, baik. Artinya memang dari perda yang terbaru itu harapannya adalah dari antisipasi dulu kepada masyarakat begitu ya. Terkadang kan orang mikir pengen dapat atau pengen penghasilan yang banyak itu kerja di luar negeri, sedangkan kita nggak tahu ya vendor yang kita pakai itu apakah benar-benar berlisensi atau tidak, dan takutnya kan itu masuk ke ranah TPPO begitu ya Bapak ya. Baiklah. Ada juga selamat siang, halo apa kabar? Sena. Terima kasih WhatsApp-nya mau menanyakan terkait dengan kasus yang ada di Kulon Progo itu bisa tertangani sampai dengan sekarang, dan kasusnya bagaimana bisa terungkap. Monggo silakan. Jadi yang saya baca dalam laporan polisi itu, jadi ada 5 orang yang di bandara itu ketika melalui proses mau terbang ke Malaysia. Ketika ditanya mau apa ke Malaysia, mau jalan-jalan. Terus ditanya lagi suratnya, ternyata dari Malaysia dia mau ke Serbia. Mau apa? Mau kerja. Kemudian imigrasi mengkonfirmasi kepada BP3MI, Badan Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja itu, kerja migran Indonesia. Ternyata dicek situ tidak ada surat-suratnya untuk yang menyatakan dia akan bekerja di sana. Dan itu akhirnya terungkap, ternyata itu TPPO. Itu kita juga berterima kasih kepada imigrasi yang ikut membantu pemerintah untuk mencegah itu. Dan itu menjadi pelajaran bagi kita bahwa semua pihak bisa berperan untuk mencegah TPPO. Kalau misalnya pihak imigrasi waktu itu meloloskan aja, mungkin akan menjadi korban. Dan itu makanya ketika kita tarik ke bawah, itu pentingnya partisipasi masyarakat. Ketika ada informasi tentang pekerjaan, lowongan kerja di luar negeri, dicek siapa yang bawa. Kan pemerintah juga punya program, misalnya magang di luar negeri, pemerintah daerah punya tiap tahun. Kalau yang dari BP3MI juga mungkin ada juga yang pakai jalur swasta, tapi kita ingin memastikan bahwa ketika mereka kerja ke luar negeri semua lewat prosedur yang benar, lewat jasa yang benar, biro yang benar dan resmi dan legal. Dan itu dari sisi pencari, dari sisi masyarakat. Misalnya tadi saya mengatakan Pak RT, Pak Duku, Pak Lurah bisa sambil meng-cross check apakah pihak yang membawa atau biro yang membawa warganya ini mau kerja di luar negeri, apakah benar-benar biro yang legal atau tidak. Dan itu kan bisa saling meng-cross check. Itu ke depan kita berharap seperti itu. Artinya memang ketika ingin mungkin
bekerja di luar negeri harus cek dulu begitu ya untuk bironya itu apakah sudah tadi seperti Pak Umar katakan berlisensi atau belum, terus ini resmi atau tidak kayak gitu ya. Kalau misalnya di kemudian hari diketahui bahwa biro tersebut tidak bagus atau tidak resmi, itu kan salah satu cara untuk bisa mencegah dari TPPO sendiri begitu ya Bapak ya. Yang sudah bergabung juga di 0818621013. Terima kasih. Halo, apa kabar? Ada Mbak Eni yang ada di seputaran Bantul ya. Bapak mau menanyakan terkait dengan Raperda yang terbaru. Ini apakah masukan juga dari masyarakat atau memang murni dari DPRD? Terus juga kalau berbicara soal perda yang lama, ini sampai dengan sekarang masih dipakai atau nanti menunggu usulan dari perda yang terbaru? Dari Mbak Eni di Bantul. Makasih Mbak Eni. Jadi perda yang baru ini memang kita ingin fokus di pencegahan. Perda yang lama itu baru pada penanganan korban, perlindungan korbannya. Makanya kita biar punya sistem yang bisa mengantisipasi terjadi TPO, kita akan fokus kepada pencegahan dan melibatkan sebanyak-banyaknya partisipasi masyarakat. Dan ketika prosesnya pasti dengan sendirinya para anggota DPRD yang terlibat dalam perda ini pasti telah meminta masukan dari masyarakat lewat mekanisme namanya public hearing. Saya misalnya kemarin di Bantul dengan Pak Lurah dengan Pak Dukuh, di situ masyarakat meminta masukan untuk perda itu, bagaimana kira-kira masukan masyarakat. Jadi pembuatan perda secara otomatis akan melibatkan partisipasi dan masukan masyarakat untuk menyempurnakan draft raperda yang sedang disusun oleh DPRD bersama pemerintah. Oke. Terus tadi dari yang sekarang dipakai itu perda yang lama masih dipakai atau nunggu perda yang terbaru nanti bakalan launching? Saya kira yang perda lama masih kita tetap dipakai karena tadi saya mengatakan bahwa pergub tentang rencana aksi daerah juga belum lama baru disahkan, di-declare Pergub nomor 1 tahun 2022 tentang rencana aksi daerah pencegahan dan penanganan korban TPPO. Jadi jangan berpikiran ada kevakuman regulasi, enggak. Semua tetap berjalan. Baik, ya mikirnya kan kayak gitu ya. Jadi ada perda baru, takutnya yang lama dibekukan dulu, nunggu perda yang terbaru kayak gitu ya. Dari 7252, halo apa kabar? Ini juga terkait dengan masukan dari masyarakat nih, Pak Omar. Apakah masukan dari masyarakat itu juga diakomodasi terkait dengan perda yang terbaru? Saya tadi mengatakan setiap pembuatan raperda prosesnya pasti akan melibatkan masyarakat. Namanya ada public hearing. Setiap anggota pansus akan bertemu masyarakat, mengundang masyarakat untuk meminta masukan, memberikan saran apapun yang akan diterima, dan itu menjadi bagian catatan informasi yang akan menyempurnakan draft raperda. Dan juga ada public hearing di DPRD DIY yang mengundang berbagai masyarakat. Jadi ada banyak masukan pakar, masukan masyarakat, semua akan ditampung sehingga perda yang dibuat adalah perda yang akan dalam tanda petik akan menjadi milik bersama dan mengikat semua pihak. Oke, jadi artinya bahwa memang akomodasi dari masyarakat, masukan dari masyarakat semua ditampung dan akan digodok bersama kayak gitu ya. Nah, untuk yang terbaru nih, perda yang terbaru nanti itu prosesnya berapa lama nih dari perda lama sampai dengan perda baru tuh disahkan biasanya? Ya, biasanya kita setelah proses-proses di DPRD DIY nanti menunggu dari Kementerian Dalam Negeri 1 bulan itu sudah. Tidak lama begitu ya, Pak? Lama. Tidak lama, baiklah. Ya sudah bergabung juga di Instagram kita Star Jogja FM. Halo, apa kabar dari Nindya? Saya baca ada raperda TPPO. Apakah ini juga mewaspadai soal eksploitasi anak? Monggo silakan Bapak. Ya, jadi saya tadi mengatakan kita sedang menggodok raperda tentang pencegahan TPPO itu, dan itu semua kelompok masyarakat yang menjadi kelompok rentan terhadap TPPO menjadi bagian yang diperhatikan dalam perda itu. Dan terutama anak dan perempuan, karena memang menurut data paling banyak korban dan kelompok yang paling potensi menjadi korban TPPO adalah perempuan dan anak. Jadi itu otomatis menjadi perhatian dan fokus dari raperda yang sedang diproses. Dan kita juga sudah punya perda tentang perlindungan anak dan perempuan dari kekerasan. Ada perda sendiri, tapi kekerasan di luar TPPO. Jadi yang paling banyak atau yang rentan adalah perempuan dan juga anak ya. Jadinya ini
ada tambahan terkait dengan perda tadi ya. Ada juga Rianda Putra, halo apa kabar, selamat siang Pak Dewan. Derek dikawal potensi TPPO yang jadi operator judi online. Monggo silakan. Ya, kita memang prihatin dengan kasus judi online, marah judi online. Saya kemarin di Bantul itu ada laporan dari warga yang tetangganya korban judi online sampai menjual tanah, dan itu di sini. Dan kemarin yang konon katanya yang kerja di Kamboja itu kan operator judi online itu sudah menjadi perhatian kita semua. Kita berharap dengan rapat yang sedang proses ini nanti ke depan kita bisa mencegah warga kita untuk menjadi korban TPPO, termasuk yang menjadi operator judi online itu. Nah, memang kalau kita ngelihat runtutan banyak kasus juga akan bersinergi, bernyambung, saling berkaitan. Betul. Baik Bapak, ini kalau kita berbicara soal DPRD begitu ya, tantangan terbesar dalam penanganan kasus TPPO yang ada di Yogyakarta ini bagaimana Bapak? Saya kira tantangan pertama adalah tantangan soal tadi, karena faktor utama adalah soal ekonomi dan pendidikannya mungkin belum memadai. Itu kita tertantang untuk terus bagaimana Jogja semakin baik secara ekonomi, secara pendidikan. Yang kedua, karena para pelaku TPPO itu pasti akan terus mengadopsi kecanggihan teknologi. Nah, itu tantangan kita semua, karena biasanya mereka selangkah di depan kita. Hukum selangkah ketinggalan. Itu tantangan kita semua, termasuk aparat penegak hukum, bagaimana mengantisipasi agar teknologi yang canggih itu tidak membuat mereka juga semakin canggih. Atau kalau mereka semakin canggih, kita juga punya sistem yang bisa mengantisipasi dengan lebih canggih juga. Itu tantangan yang nyata di depan mata. Berarti artinya bahwa lebih ke teknologi begitu ya tantangannya, atau ada tantangan tersendiri terkait dengan penanganan TPPO yang ada di Yogyakarta? Karena kan banyak dari masyarakat yang kurang paham juga ya terkait dengan regulasi yang sudah ada, misalnya perdanya apa saja, terus juga apa saja sih yang dilindungi, terus manfaat untuk masyarakat apa kayak gitu. Berarti nggak ada kayak semacam informasi kepada masyarakat atau kampanye kepada masyarakat terkait dengan ayo kita berantas TPPO yang ada di Yogyakarta kayak gitu? Ya, secara rutin sebenarnya kami di DPD bersama dinas terkait selalu mengadakan sosialisasi tentang regulasi tentang perda. Kita berharap ya pelan-pelan kita semua masyarakat dan kita semua punya pemahaman, punya informasi dan pemahaman yang semakin baik, semakin utuh tentang TPPO itu. Dan itu memang butuh waktu, butuh proses. Tidak mungkin sekarang disahkan misalnya perdanya, besok semua tahu juga enggak. Dan kita juga berharap masyarakat juga semakin memanfaatkan informasi digital yang ada, HP itu Android dimanfaatkan untuk menggoogling, men-searching soal aturan-aturan sehingga semua sama-sama punya pemahaman informasi yang utuh khususnya tentang TPPO ini. Baik. Ini mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat nih Pak Omar terkait dengan bagaimana sih agar kita terhindar dari TPPO ya, terutama untuk yang kaum rentan, untuk perempuan dan juga anak. Monggo silakan. Saya berharap ketika ada sesuatu yang didapatkan itu pentingnya cross check, ada sharing. Sharing atau sharing ya namanya? Iya, sharing, lebih ke apa nyaring ya? Disaring gitu. Disaring sebelum sharing gitu kan. Disaring dulu. Saring sebelum sharing. Saring sebelum sharing. Kan saya juga banyak dapat laporan dari korban penipuan atau apa karena termakan oleh Android ini, oleh HP ini. Itu pentingnya. Dan itu juga menjadi pintu TPPO. Ketika misalnya ada seseorang mendapat informasi lowongan kerja atau apa, ternyata itu modus yang untuk menjerat mereka, maka itulah pentingnya menyaring, meng-cross check informasi yang kita masuk sebelum kita menerima atau menyampaikan kepada orang lain. Saya berharap ada kesadaran saring sebelum sharing atau saring sebelum kita tindak lanjuti. Itu yang pertama. Yang kedua, kita berharap karena Jogja adalah sebenarnya kota belajar, kota pendidikan, kita berharap semakin banyak kelompok yang terus mengajak masyarakat untuk meningkatkan literasi tentang berbagai masalah, problem, bahaya, termasuk tentang TPPO. Sehingga kita semua punya kesadaran yang baik tentang TPPO ini.
Oke, baik. Mau dijelaskan sekali lagi Pak terkait dengan perda yang terbaru biar masyarakat atau Stalovers tuh tahu nih ya bahwa kaum rentan, perempuan dan juga anak itu kan sekarang lagi banyak menjadi fokus perhatian kayak gitu ya. Karena memang banyaknya kasus terjadi kan di perempuan dan juga di anak-anak kayak gitu ya. Fokusnya yang perda terbaru adalah terkait dengan perlindungan korban begitu ya Bapak ya. Tentang pencegahan. Pencegahan. Oke, perlindungan tuh yang lama, yang terbaru lah pencegahan kayak gitu. Bisa dijelaskan lagi Pak terkait dengan perda yang terbaru, monggo silakan. Jadi sebenarnya ini niatnya adalah menyempurnakan perda yang lama, karena perda yang lama hanya fokus pada perlindungan atau penanganan korban, belum banyak bicara tentang aspek pencegahan. Karena kalau misalnya pencegahannya tidak kita urus, kita hanya ngurusi korban terus, maka kemungkinan angkanya akan semakin meningkat, angka TPPO. Maka kita yang sekarang adalah ingin menguatkan sisi pencegahannya. Dan ketika sisi pencegahan meningkat, maka keterlibatan masyarakat menjadi penting. Karena nggak mungkin hanya aparat saja yang terlibat. Ketika masyarakat banyak yang terlibat, kemungkinan besar kita optimis ke depan Jogja akan semakin berkurang kasus TPPO-nya. Oke, kalau di Jogja sendiri PR yang terberat apa Pak? PR namanya. PR penanganan kasus dan juga menanggulangi terkait dengan TPPO. Di Jogja sendiri kasus di Jogja. Sebenarnya selama ini kan kita kadang baru menyadari setelah ada kejadian. Betul, iya. Itu yang paling banyak. Makanya kita akan melacaknya, mencegahnya dari hulu dulu, dari yang paling kecil, dari yang paling bawah. Tadi saya memberi contoh misalnya ketika yang kasus di Kulon Progo itu kan modusnya mau bekerja di luar negeri. Maka itu pentingnya kita mencegah dari hulunya dulu, dari tingkat paling bawah, tingkat rumah tangga, tingkat RT. Misalnya ketika ada warga kita yang akan ke luar negeri, Pak RT, Pak Duku, kita minta masyarakat sekitar ikut membantu memastikan bahwa dia ikut proses yang benar, ikut biro jasa yang benar, sah dan prosedural. Oke, tapi memang PR-nya adalah ketika masyarakat sudah dihadapkan dengan kondisi sosial ekonomi dan pengen bekerja ke luar negeri kayak gitu ya. Makanya ketika ada iming-iming kan langsung ternyata itu jebakan misalnya, itu kita nggak tahu. Oke, baik. Ini yang terakhir nih Pak, berbicara soal di Yogyakarta sendiri ya. Kita ngomongin soal Yogyakarta ya. Yang harus di-highlight terkait dengan banyaknya kolaborasi masyarakat, banyaknya unsur yang terlibat di sini. Tadi kan untuk pencegahan itu kan dimulai dari ini yang terbawah kayak gitu ya. Mungkin masukan kepada masyarakat terkait dengan bagaimana sih agar terhindar dari perdagangan orang, lebih tepatnya biar masyarakat tuh aware nih satu sama lainnya, biar kedepannya tidak ada kasus-kasus baru lagi, apalagi terkait dengan kekerasan perempuan dan juga anak. Monggo silakan. Yang pertama saya kira pentingnya kita semua masyarakat, saya juga masyarakat ya, untuk terus memperkaya informasi dan pengetahuan tentang berbagai tindak kejahatan termasuk TPPO. Modusnya seperti apa, dan itu semua sebenarnya tersedia di dunia virtual kita, di dunia maya kita, semua ada. Tinggal kita mau belajar atau tidak. Kita berharap manfaatkan informasi di dunia maya itu untuk memperkaya kita semua agar terhindar dari itu. Yang kedua, perlunya terus berkomunikasi, berkolaborasi antar semua pihak, masyarakat, pemerintah, swasta, semuanya, agar kita punya pemahaman yang baik, yang utuh tentang TPPO ini, sehingga ke depan kita bisa mencegah. Kalau ada kasus bisa menangani dengan baik, kalau ada korban terlindungi dan terlayani dengan baik korban yang ada. Tentu kita tidak bisa memberikan jaminan bahwa akan bebas 100%, tidak mungkin, karena pasti para pelaku pasti akan semakin canggih. Betul. Tapi kita paling nggak punya kesadaran yang baik, punya literasi yang baik tentang TPPO ini. Oke, baik. Dan terkait dengan DPRD kan fungsinya adalah bikin perda, penganggaran dan juga pengawasan kayak gitu ya. Untuk proses penganggarannya itu apakah nanti juga akan melibatkan di semua sektor atau hanya untuk beberapa kasus saja, misalnya terkait dengan perempuan dan juga anak, atau kasus yang lain juga nanti pasti akan ada penganggaran di situ, Bapak? Ya kan, perda itu berbicara banyak aspek. Nah, tapi ketika ada rumusan aturan dalam perda yang berkonsekuensi dengan anggaran, pasti DPRD akan mengawal pemenuhan anggaran itu. Tapi kan tiap-tiap dinas sektor berbeda-beda. Betul, iya. Misalnya penanganan korban TPPO oleh kepolisian atau pelaku
oleh kepolisian. Itu kan ya anggarannya udah ada di polisi. Jadi itu di luar wilayah. Tapi terkait dengan pemerintah daerah, pasti DPRD akan mengawal, berkomitmen untuk mengawal anggaran ketika perda itu berkonsekuensi dengan budget atau anggaran. Oke, baiklah. Artinya bahwa harapannya dari perda yang terbaru ini segala macam permasalahan terkait dengan TPPO insya Allah Yogyakarta aman. Gak hanya di Jogja ya doanya ya, seluruh. Semua. Kita nggak ingin hanya Jogja, semua. Semoga semakin berkurang dan semakin hilang. Amin. Baik, Pak, terima kasih sudah hadir ya di acara Bincang Parlemen kali ini, Bapak Omarudin Masdar SAG sebagai Wakil Ketua DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk perda yang terbaru, yuk cepat disahkan dan bisa berguna untuk masyarakat luas begitu ya Bapak. Dan harapannya adalah TPPO yang ada di seluruh lapisan masyarakat yang ada di Indonesia ini besok hilang ya insya Allah ya. Amin. Semakin berkurang. Amin. Baik Bapak Omar, terima kasih sudah hadir. Semoga dalam kesempatan bisa ngobrol dengan tema yang berbeda begitu ya. Terima kasih Mas Iwan. Selamat bertugas, sukses selalu. Amin. Baik, itu tadi Stolovers obrolan menarik bersama dengan Bapak Omarudin Masdar SAG, Wakil Ketua DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Tema cukup menarik ya, pencegahan dan juga penanganan korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Seperti yang Pak Omar tadi jelaskan bahwa harapannya dengan adanya perda yang terbaru nanti bakalan mengurangi begitu ya dari TPPO yang ada, karena highlight perempuan dan juga anak menjadi salah satu kebanyakan korban yang ada begitu ya. Terima kasih atas kebersamaannya, sudah bergabung juga di WhatsApp kita 0818621013, sudah streaming www.starjogja.com maupun di harianjogja.com. Terima kasih. Kita jumpa lagi di lain kesempatan tentunya di Bincang Parlemen dengan tema yang berbeda. Selamat siang dan sampai jumpa.